Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Rosalia Mistika Foni dengan NIM 2020-110097 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian tentang pengaruh mikro kecil menengah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 di Kota Malang. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pemegang perekonomian nasional dalam masa kritis ekonomi serta menjadi desiminator pertumbuhan ekonomi pasca kritis. Didasarkan atas kondisi tersebut, pemerintah pada tahun 2009 merencanakan tahun industri kreatif yang diyakini merupakan industri yang bergerak sektor real di tengah ancaman melambatnya perekonomian akibat krisis global melalui Inpres nomor 6 tahun 2009 mengenai pengembangan industri kreatif. Kepada 28 instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung kebijakan pengembangan industri kreatif yaitu tahun 2009 sampai 2015, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, bakat individu yang bernilai ekonomi dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting terutama dalam penciptaan kesempatan kerja. Metode yang digunakan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada koperasi wilayah Kecamatan Manjolaban memiliki pengaruh yang sangat menonjol. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Jenis-jenis data tersebut sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber lokasi dan objek penelitian tanpa melakukan pihak perantara. Metode pengumpulan data primer ini dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner yang dibagikan kepada responden. Yang kedua, data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek di mana data tersebut dapat diperoleh dari informasi atau responden dari setiap pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik lisan maupun tertulis. Yang berikutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang dituangkan dalam hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris dan untuk maksud itulah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Menurut Sugiono, metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian adalah wawancara, mengisi kuesioner, dan observasi. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data. Yang pertama adalah metode kepustakaan, yaitu sebuah metode yang mengajikan berbagai literatur pustaka seperti jurnal, makalah, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau data yang diperlukan.
Persepsi diukur melalui pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dan menggunakan Likert-Scan dengan skala 1 sampai 5 skala. Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.